belajar tentang unit, ini ada tujuannya karena kalau di Transmigas itu lebih pada pipa ya, pipa itu kan ada terus ada perubahan tem- apa tekanan juga gitu ya. Jadi kita belajar menge- mengetahui dan memahami tentang engineering system yang terutama di British unit atau Imperial unit dan juga di dalam unit-unit yang lainnya. Kalau di British unit sendiri ada 5 basic dimension ya, ada massa, panjang, terus tenaga, waktu, sama temperatur ya. Kalian sudah belajar juga kalau di mekanika fluida. Ini udah ke share belum nih? Udah muncul belum di layar kalian? Sudah Ibu. Udah ya? Oke. Sudah Bu. Jadi dari kelima basic dimension ini ada 3 yang bisa berdiri sendiri tanpa harus pakai perhitungan atau pakai rumus. Itu ada di panjang, massa, sama waktu. Kalau yang lain kan pakai rumus ya, kayak force itu ada rumusnya. Terus temperatur kita bisa pakai alat, tapi yang bisa berdiri sendiri ini ada 3, ada massa, panjang, sama waktu. Dia itu dari rumus Newton 2 ya. Di sini F sama dengan M kali A. Atau kita bisa ganti nih M-nya jadi apa? Jadi M kecil dikali L per T kuadrat gitu kan. Nah, di British unit sendiri itu ada 3 dimension system. Tadi kan basic dimensionnya ya. Kalau dia berdiri sendiri kayak panjang, massa, force, time, temperatur itu basic dimension. Tapi untuk dimension system itu adalah gabungan dari si basic dimensionnya ini. Itu ada 3, itu gabungan dari yang pertama LMT, T besar, itu yang jadi basicnya adalah panjang, massa, sama time. Terus yang kedua ada LFT, itu yang menjadi basicnya panjang, force ya, terus sama time. Nah yang ketiga ini, dan yang kedua, ini yang ketiga, itu adalah engineering system. Kalau engineering system berarti keseluruhan ya, jadi basicnya sistem dimensionnya itu ada yang jadi basic ada 4 ya, di sini ada panjang, massa, force, sama time juga. Nah, untuk yang pertama, karena di sini yang menjadi basicnya LMT, yang basic itu kan berarti panjang, massa, waktu ya. Nah, ini kalau yang basic-basic itu biasanya kita langsung masukin aja untuk dimensionnya. Untuk panjang kita biasanya pakai lambang L, ya. Kalau massa pakai M besar. Terus kalau untuk time, itu T kecil. Nah, ini satuan unitnya. Kalau untuk yang British, kita pakai feet. Terus massa adalah pound mass, waktu itu second ya. Terus final unitnya juga sama, feet, pound mass, second. Nah untuk si tenaga atau force ya, itu kita pakai rumus yang si Newton 2 tadi, F sama dengan M kali A. Jadi kita rubah M, L per T kuadrat, itu dimensionnya. Masing-masing kita rubah ya M-nya apa. Terus untuk force-nya sendiri unitnya itu adalah pound mass feet per second kuadrat karena ini masuk ke British unit. Jadi untuk massa sendiri kita masukin kan di sini pound mass. Terus L-nya kita masukin feet gitu. Terus untuk time-nya second gitu ya. Nah, untuk final unitnya kalau di British unit untuk yang si force ini nanti namanya lebih gampang disebut dengan pondal atau PDL gitu. Terus untuk tekanan itu kita pakai rumus juga ya, P sama dengan F per A. F-nya kita ngambil dari yang atas nih, yang rumusnya si force ini. Nah, L-nya, A-nya itu kita ganti jadi L kuadrat itu ya. ML per T kuadrat tuh F ya tadi yang dari atas. Terus A-nya kita ganti jadi L kuadrat. Nah, ini kita masukin lagi. Setiap dimension kita masukin unit-unitnya. M itu apa, kita masukin. Nah, tadi kita udah tahu si force kan katanya adalah pondal. Jadi pondal per feet kuadrat gitu. Kenapa pondal? Ya itu tadi ya, pound mass feet per second kuadrat itu pondal. Nah ini ada sisanya ada per feet kuadrat. Jadi pondal per feet kuadrat. Nah untuk work atau kerja usaha ya kalau kita bilang gitu. W sama dengan F kali L ya. F-nya sendiri ya tadi ya kita masukin dari rumus yang atas yang force ini. ML per T kuadrat. Nah, L-nya karena dia basic, jadi dia tidak berubah kan. Langsung aja kita masukin L. Jadi sini adalah pound mass feet per second kuadrat kali feet ya. Jadi
yang tadi ya, dari yang si force itu jadi pondal kali feet. Tadi kan kalau pressure pondal per feet kuadrat, kalau usaha itu pondal kali feet. Jadi pondal sendiri adalah final unitnya untuk di tenaga pada saat dimension sistemnya itu L, M, T, yang jadi basicnya itu yang tiga ya, panjang, massa, sama waktu gitu. Nah, terus ini juga ada contohnya nih. Berapa sih beratnya dari satu pound mass gitu. Nah, ini kita tinggal masukin aja W sama dengan M kali G. G itu apa? Gravitasi kan. Jadi satu pound mass kali 32,2 feet per second kuadrat. Jadi beratnya untuk W itu untuk satu pound mass itu adalah 32,2 pondal begitu. Pondal yang mana ya? Udah ini kan 1 kali 32 kali koma 2 jadi 32,2. Nah, di sini LBM feet per second kuadrat. Nah, LBM feet per second kuadrat adalah satuannya untuk final unit yang si force kan. Jadi di sini ada kita harus tahu ya, pondal ini kok jadi pondal sih, kenapa gitu kan. Nah, ini kan LBM pound mass kali feet per second kuadrat. Jadi di sini ya, di force itu adalah satuan finalnya untuk pondal ya, untuk force. Begitu. Nah, terus yang kedua adalah untuk yang jadi basicnya itu kalau tadi kan L, M, T. Nah, ini yang LFT itu berarti basicnya itu panjang, tenaga, force, terus sama waktu ya. Jadi yang lain-lain diganti pakai rumus. Nah, ini berarti kalau yang jadi basic, berarti yang itu kan nggak dirubah ya, tinggal masukin aja. Panjang itu dimensionnya L, terus waktu itu dimensionnya T, terus tenaga dimensionnya F ya. Unitnya kita masukin ya kayak tadi eh, untuk si L atau panjang itu feet, terus force itu kita kalau unit karena dia adalah basic, jadi dia pakai pound force. Karena unitnya juga pound force, terus time-nya itu juga second ya, seperti biasa. Kalau di British unit itu second gitu. Nah, di sini karena yang jadi basicnya LFT berarti masanya yang kita cari pakai rumus Newton kedua gitu kan. Jadi ya tadi ya kalau tadi kan kita nyari F itu M kali A ya. Kalau ini berarti M kalau kita nyari massa berarti M sama dengan F per A gitu ya. Untuk dimensionnya F-nya sendiri karena dia basic di sini jadi langsung masukin aja F terus T kuadrat per L gitu ya. Terus jadi di sini adalah masukin F itu kan unitnya LBF ya, pound force ya. Terus T kuadrat second kuadrat per L itu satuan unitnya adalah feet. Nah, ini untuk final unitnya, untuk saat kondisinya basic dimension sistemnya itu yang basicnya adalah LFT, jadi final unitnya adalah slug ya. Untuk kanan sama rumusnya sama yang tadi yang di atas itu kita pakai rumus itu P sama dengan F per A. Tapi di sini kalau tadi kan yang di atas F-nya kita ganti ya ininya untuk dimensionnya karena di sini adalah semuanya adalah basic ya F-nya kita nggak masukin kayak tadi. Jadi F-nya langsung masukin F aja. F per A-nya baru diganti jadi L kuadrat gitu. Jadi unitnya pound force per feet kuadrat. Final unitnya berarti ini adalah pressure force atau kita kenalnya sebagai PSI ya, PSI. Untuk unsur usaha juga sama. Ini W sama dengan F kali L. Nah, dua-duanya karena basic, jadi nggak ada yang diganti ya. Langsung aja masukin dimensionnya F kali L. Nah, unitnya juga langsung masukin aja pound force kali feet. Nah, final unitnya juga pound force kali feet. Jadi kalau di LMT, LMT yang basicnya panjang massa time itu yang berubah itu kita bisa tahunya di pondalnya ya. Tapi kalau untuk slug, nah kalau di LFT nama lainnya bisa jadi itu kalau slug itu di massa ya pada saat kondisinya LFT yang jadi basicnya di dimension system gitu ya. Nah ini ada contoh juga konversi satu pound force ke PDL ya. Nah kita masukin dulu nih satu pound force. Satu pound force itu adalah tadi kalau pondal apa tadi? Pondal itu kan di sini ya.
Nah, yang di atas nih ya, pondal itu kan LBM, pound mass feet per second kuadrat ya. Nih, jadi 32,2 gitu kan. Nah, kita masukin nih, 1 pound force sama dengan 1 pound mass dikali ya 2,2 feet per second kuadrat gitu. Nah, nah kita tinggal ganti-ganti aja nih. Ini 32,2 kita kali kan langsung 32,2. Nah, ini pound mass feet per second kuadrat gitu. Jadi 1 pound force sama dengan 32,2 pondal gitu. Nah, terus untuk satu slug berapa pound sih gitu kan? Nah, satu slug itu kan di sini adalah eh, unitnya LBF ya, pound force second quadrat per feet. Kita langsung masukin satu slug dengan LBF second quadrat per feet. Nah, kita masukin nih gitu kan. Tadi LBF kita berapa? Satu satu pound force-nya gitu kan 32,2 pondal ya. Nah, kita tinggal masukin di sini gitu kan. Satu LBF kita adalah 32,2 pondal gitu ya. 32,2 pondal S kuadrat per feet gitu. Terus jadinya adalah 32,2 pondalnya dikeluarin ininya. Diganti jadi unitnya gitu ya. Jadi pound mass feet per second kuadrat. Nah, ini dikali second kuadrat per feet. Nah, kan second kuadrat sama second kuadrat habis ya. Feet sama feet habis. Jadi satu slug itu adalah 32,2 pound mass. Begitu. Jadi harus tahu ya ininya apa satuan-satuan unitnya. Jangan sampai pas saat ujian tuh nggak ditulis satuan unitnya tiba-tiba muncul aja eh, apa satuan akhirnya gitu ya di terakhir nggak tahu di atasnya nggak tulis apa-apa tiba-tiba langsung ponmes gitu ya itu bisa mengurangi nilai gitu karena kalau yang di atasnya tiba nggak ada satuannya terus tiba-tiba muncul di bawah ada satuannya kan bingung ini dari mana gitu jadi harus lengkap lah. Terus write down the atmospheric pressure seperti ini. Jadi 14,7 pound force per feet kuadrat itu sama dengan 14,7 kali pound force per inch kuadrat dikali 144 inch kuadrat per feet kuadrat. Oh, nanti nih inchnya habis gitu kan. Jadi tinggal pound force per feet kuadrat. Lalu ada yang namanya engineering system. Kalau engineering system itu komplit. Jadi ini kurang M ya. Harusnya di sini ada M-nya L, M, F, T. Kecil atau time. Jadi yang menjadi basicnya ada 4 ya, panjang, masa, tenaga, sama waktu. Gitu. Jadi semuanya masukin nggak usah pakai rumus yang untuk yang panjang, masa, force, sama waktunya. Nah, pressure-nya sendiri sama dengan P sama dengan F per A gitu. Jadi F-nya masukin, A-nya ganti L kuadrat. Jadi tadi ya, L pound force per speed kuadrat sama dengan PSI. Nah, work-nya juga sama kayak yang di atas. Jadi kita bisa tahu nih, nggak di hukum Newton kedua, 1 pound force itu nggak sama 1 lbm kali 1 feet per second kuadrat. Karena tadi ya kita udah ngitung 32,2 gitu. Nah, terus ada namanya conversion factor atau di sini kita bisa bilang gravitational contact karena nanti kan pipa kita itu nggak selamanya apa di bidang datar ya pasti ada dari yang miring terus ada yang apa namanya lurus gitu kan nah itu ada pengaruh gravitasi ya kan nah di sini ada conversion faktornya ada 1 pound force sama dengan 32,2 pound mass feet per second kuadrat nah GC-nya ini adalah gravitational contact-nya itu 32,2 pound mass feet per pound force second kuadrat. Jadi nanti si hukum Newton 2 jadi kayak gini lah. 1 per GC M kali A. Nah ini kayak gini. Pipanya kan bisa kayak gini ya miring gitu. Nah kalau pipanya miring dengan bidang datarnya itu ada H-nya. Ada batas kayak slope-nya gitulah ya. Tinggiannya. Nah ini H-nya kalau sama bidang datar dia hanya 0. Tapi kalau dia agak miring gitu. Nah nanti itu ada si H-nya ada sudutnya gitu ya. Ini berarti total headnya P per rho G ditambah V kuadrat per 2G ditambah H-nya. Nah, di sini H itu satuannya feet. Nah, jadi kalau belum feet harus dirubah dulu. Kalau masih dari meter harus dirubah dulu ke feet.
Terus juga ada rumus yang V2, V kuadrat per 2G itu kita rubah tadi jadi feet kuadrat per second. Terus yang 2G-nya feet per second kuadrat. Sama dengan kalau dihapus, dicoret-coret, jadinya tinggal feet aja ya. Terus P per rho G kita keluarin ya rumusnya tadi. Untuk yang pressure pound force per feet kuadrat. Nah ini rho G, rho-nya itu kan satuannya adalah pound mass per feet pangkat 3. Nah, terus G-nya adalah feet per second kuadrat. Nah, ini harus dikali dengan gravitational contact gitu di sini ya. Jadi nanti GC harus GC-nya ada 32,2 pound mass per pound mass feet per pound force second kuadrat. Jadi nanti hasil akhirnya kalau ini coret habis ya LBM sama LBM habis, pound mass sama pound mass habis, pound force sama pound force habis. Terus di sini ada second kuadrat sama second kuadrat habis ya. Nah, nanti tinggal sisanya fit aja. Nah, terus ini ada contoh nih, kayak kotak gitu ya diisi air gitu. Nanti karena di pipa kita ini cuma analogi aja sih. Jadi pipa kita kan pasti bentuknya kayak gini ya. Kalau diambil gitu ya, diambil contohnya sampelnya, kalau kita potong atau apa tuh. Nah, ini sebagian yang kita menganalogikan aja kan. Jadi kita punya fluida di dalam si bejananya, H-nya itu 10 feet, terus berapa tekanannya, ya tinggal masukin aja pakai yang rumus ini ya. Tadi P sama dengan rho GH. Nah, rho-nya aja untuk yang ini contohnya air ya, 62,4 pound mass per feet pangkat 3, dikali G-nya 32,2 feet per second kuadrat, dikali H-nya adalah 10 feet gitu. Nah, yang angka-angkanya kita majuin dulu ke depan, 62,4 kali 32,2 kali 10 gitu ya. Nah, untuk yang satuan-satunya kita pindahin ke belakang nih, gitu. Jadi, terus jangan lupa dikali sama gravitational contact-nya, 1 per gravitational contact. Jadi nanti pound mass sama pound mass habis, second quadrant sama second quadrant habis, gitu kan. Nah, di sini ada feet, feet sama feet dikali jadi feet kuadrat ya. Jadi nanti untuk tekanan di sini adalah 624 pound force per feet kuadrat. Atau kita bisa bilang di sini adalah 624 PSI gitu ya. Untuk yang aliran fluida dalam pipa, itu kita harus tahu nih, karena di aliran fluida itu di pipa pasti ada perbedaan tekanan ya dari ujung yang satu dengan ujung yang kedua gitu. Kenapa berbeda ya kan? Kalau nggak ada perbedaan tekanan dia nggak bisa ini kan mengalir juga. Karena kalau tekanannya sama ya dari ujung ke satu dan ujung kedua nggak bisa mengalir. Nah terus ujung ke satu sama ujung kedua lebih besar apa lebih kecil biasanya? Yang pertama itu yang di bawah sama yang di atas lebih besar mana? Halo. Ada orangnya nggak nih? Lebih besar P1 kan? Lebih besar P1 ya. Kayak misalnya reservoir sama tubing besaran mana? Reservoir Oke, T tubing sama P wellhead. tubing. Tubing ya. Kalau P wellheadnya lebih besar, bisa nggak dia ngalir ke atas si minyaknya? Bagaimana Ibu? Kalau tekanan di wellheadnya lebih besar daripada P tubingnya, dia bisa ngalir nggak? Tidak bisa Ibu. Tidak bisa Ibu, tertahan Bu. Jadi ketahan ya. Jadi Iya, dia harus tahu nih basicnya dulu. Jadi di situ tetap harus ada perbedaan tekanan kan antara yang di ujung ke satu dengan ujung kedua gitu ya, biar dia bisa mengalir. Terus kalau misalnya tekanannya tadi P2-nya lebih besar ya dia akan ketahan ya, nggak bisa ngalir gitu ya. Gitu. Jadi di sini kita analogikan ini ada pipa ya. Ada pipa, ada P1, P2, ini ujung satu, ini ujung kedua, ini ada delta L-nya. Pastikan panjangnya berapa. Gitu. Jadi kalau kita mau nyari P2 sama dengan P1 dikurangi dP per dL delta L-nya. Gitu. Nah, dP per dL itu ada pressure drop ya di antara ujung satu dengan ujung kedua.
Nah, DPDL itu konstan kalau single fasa atau fluidanya satu fasa. Nah, kalau DPDL-nya itu bisa nggak konstan kalau fluidanya itu dua fasa ya, atau nggak, bukan satu satu jenis gitu. Bisa aja dia campuran, misalnya kalau dua fasa kan minyaknya udah keluar, apa gas-gasnya udah keluar gitu ya. Nah, terus ini ada derivasi di pressure drop ya, DPDL equation-nya. Nah, ini kita bisa tahu namanya adalah pressure gradient ya, kalau pressure drop untuk fluida, aliran fluida di pipa ya. Itu ada dua hukum yang kita pakai, ada konservasi massa sama konservasi momentum. Nah, kita bisa ambil kayak gini lah ya gambarnya tadi sebagai sampel aja gitu ya. Ini ada pipa, terus di sini ada CV. CV itu kita anggap sebagai kontrol volume ya, tempat kita kayak nguji gitu. Nah, ini kita bikin CV di sini kontrol volume itu adalah small pipa ya. Pipa yang kecil yang mewakili volume di pipanya. Gitu kan. Terus di sini ada namanya eh nanti nah di sini ada A-nya, pasti ada pengaruh kan dari A-nya, luas daerahnya dia si CV ini. Terus ada ujung ke ujungnya delta L-nya juga panjangnya ya. Terus karena dia di bidangnya miring, jadi dia ada sudut tetanya di sini. Gitu. Nah, jadi seperti ini kalau konservasi massa pastikan dia berkaitan sama fluidanya, bukan ke pipanya atau pengaruh apa-apa. Karena di sini konservasi massa ya berarti berat jenisnya gitu ya. Beratnya si fluidanya, terus masanya si fluidanya. Jadi kalau yang masuk pasti harus sama yang keluar gitu kan. Kecuali kalau yang masuk nggak sama yang keluar mungkin ada kebocoran ya di dalam pipanya. Tapi kalau untuk konservasi massa itu biasanya rumusnya seperti ini. Jadi fluida yang masuk itu sama dengan beratnya, masanya sama ya dengan yang keluar. Di sini kita masukin kayak gini, mass flow rate out of CV dikurangi mass flow rate out into CV itu 0. Karena yang keluar sama yang masuk pasti sama ya, jadi 0. Jadi rho V2, rho 2 V2 kali A, dikurangi rho 1 V1A itu 0. Karena ya iya satu, satu jenis, satu fluida gitu. Itu rho V sama dengan konstan. Nah, ini bisa bikinnya kayak gini ya, kalau differential formnya, kalau di matematika, D per DL OV sama dengan 0. Itu untuk persamaan ke satu. Nah, untuk persamaan momentum, itu linear. Di sini ada pengaruhnya nih, kalau yang konservasi momentum, karena dia ada tekanan ya, jadi ada pengaruh dari tekanan. Terus juga ada namanya wall shear stress-nya dia, terus ada diameter si pipa ini juga ngaruh gitu, terus luas areanya juga, dan lagi-lagi gravitasi adalah berpengaruh juga ya, GC-nya itu juga berpengaruh. Terus sudut jangan lupa ini harus juga karena dia bukan bidang datar ya, karena dia miring gitu. Contohnya. Jadi kalau yang tadi lebih gampang ya untuk konservasi apa massa, karena dia cuma berkaitan sama masanya si fluida, jadi yang masuk sama yang keluar itu pasti sama atau nol gitu kan. Kalau ini beda karena ini momentum, dia berbagai macam apa namanya nih parameter yang diukur. Ya ada flow momentum yang keluar dikurangin flow momentum yang dimasuk ya, itu adalah jumlahnya jumlahnya si force-nya di dalam CV ini. Itu karena ada tekanan juga kan, tekanan pasti saling masuk juga ya, tekanan dari P2 masuk ke dalam CCV, tekanan dari P1 juga masuk ke dalam CCV juga. Jadi rho 2 V2A dikurangi rho 1 V1A sama dengan P1 minus P2. Kalau P1 kurangi P2 nggak bakalan minus ya, tapi kalau P2 dikurangi P1 depannya pasti minus. P1 kurangi P2, A-nya luas areanya dikurangin tau W-nya itu wall shear stress-nya ya. Terus ada lagi
A-nya itu kan 1/4 VD kuadrat ya. Di sini kita pakai VD gitu, delta L min A delta L rho G sin theta ya. Jadi di sini A-nya kita rubah dulu jadi 1/4 VD kuadrat atau VD sama dengan 4A per D. Ya, itu untuk ini persamaan kedua. Kalau kita masukin yang tadi A-nya kita pakai 1/4 VD kuadrat karena tabung ya. Kita bisa masukin seperti ini. Rho 2 V2 dikurangi Rho 1 V1 per delta L. Ya, terus di sini kita bagi sama delta L sama A-nya. Ya, sama dengan minus P2 kurangi P1 per delta L lagi. Dikurangi 4 tau W per D. Dikurangi Rho G sin theta. Itu persamaan ketiga. Nah, terus kita bikin nih delta L-nya 0 misalnya ya. Semuanya 0. Jadi persamaan ketiga kita masukin kayak gini D per DL rho V kuadrat ya tadi ya. Karena rho 2 V2 dikurangi rho 1 V1 jadi D per DL rho V kuadrat sama dengan minus dP per DL tadi ya, P2 min P1 min 4 tau W per D ya, min rho G sin theta. Nah, supaya nggak minus gimana? Kita pindahin semuanya tuh. Terus kita bikin dulu nih dV D per DL rho V kuadrat itu ya. Kita keluarin pakai rumusnya integral ya. Atau pakai turunan kayak gini D per DL rho V kuadrat sama dengan D per DL rho V kali V. Terus ini D per DL rho V kuadrat sama dengan rho VD per DL kali V ditambah VD D per DL rho V. Itu persamaan kelima. Nah, nanti juga kita combining nih ke 5 sama ke 1 gitu ya. D per DL rho V kuadrat sama dengan rho V dV per DL. Gitu. Terus di sini ada seal stress-nya, kita bisa pakai Moody ya, persamaan Moody. Pasti kita masukin ada namanya friction, karena dia berkaitan sama si dindingnya, jadi kita ada friction. Friction itu kan gesekan ya, jadi nah ini ada tau W sama dengan Fm rho V kuadrat per 8 gitu. Nanti 4 tau W per D sama dengan Fm rho V kuadrat per 2D. Itu sama yang ketujuh. Nah, nanti masukin lagi di sini Fm itu Moody friction factor ya untuk pressure drop derivatif. Jadi notasinya F gitu. Nah, nanti rho V dV per dL sama dengan min dP per dL min Fm rho V kuadrat per 2D min rho G sin theta. Gitu kan. Nanti solvingnya jadinya D per DL equationnya ke-8. Kemudian apa nih? Min dP per DL rho V dV per DL tambah Fm. Jadi ini supaya pindah haluannya supaya jadi positif gitu. Jadi yang tadi negatif-negatif pindah jadi ke positif semua. Fm rho V kuadrat per 2D ditambah rho G sin theta. Ini persamaan 9. Tuh ya. Nah, ini supaya pastikan dia bilang lebih besar tekanan di P1 kan daripada ke P2 gitu. Jadi supaya nggak negatif gitu ya, kalau P2 min P1 pasti negatif ya di sini. Jadi di replace jadi P1 min P2. Jadi min dP per DL itu bisa dirubah jadi dP per DL karena dia merubah tekanannya ya. Jadi equationnya di nomor 9 ini dP per DL rho G sin theta tambah Fm rho V kuadrat per 2D tambah rho V dV per DL gitu. Nah, nanti untuk mechanical engine energy balance equation-nya jadi seperti ini. dP per DL ini dari faktor gravitasi rho G sin theta per Gc karena ada gravitasi kontak tadi. Ditambah dari frictionnya Fm rho V kuadrat per 2dGc ditambah dari acceleration si fluidanya. Rho V per Gc dVdL. Ini ada namanya pressure gradient semuanya berarti ya pada saat steady state. Jadi kalau kita mau tahu berapa sih eh, pressure dropnya untuk totalnya, nah ini tadi ada dari perbedaan tekanan karena gravitasi ya yang rho G sin theta per Gc, terus ditambah dP per dL akibat dari friction yang ini Fm rho V kuadrat per 2dGc ditambah yang acceleration
dP per dL dari acceleration. Gitu. Jadi untuk pressure drop itu dari gravitasi faktor, ya yang ini, yang depan, itu lebih ke arah yang vertikal, pipanya vertikal gitu ya. Terus untuk yang pipanya dari friction factor itu bisa mempengaruhi juga ya, memberikan kontribusi untuk value pressure drop ya, untuk yang besar, lebih besar ya. Terus kalau di horizontal itu pressure drop-nya lebih ke arah karena ada gesekan atau friction factor ya. Terus juga di sini bisa kita compare dari gravitational factornya ya. Terus kita bisa tahu kalau ada acceleration factor itu adalah energi kinetik dari si komponennya itu. Ini untuk pipa vertikal ya, karena di sini harus salah satunya tekanannya 0 ya di sini. Jadi P1 di sini P2 sama dengan 0. Nah, ini ada pengaruhnya gravitational komponen ya. Gravitational komponen rho G sin theta per Gc gitu. Nah, nanti kita bisa tahu nih, di sini ada A-nya, weight of fluidnya bagaimana AL rho G per Gc. Untuk tekanannya P1 weight dibagi A atau AL rho G per AGC. Atau A-nya bisa hapus, kita hapus ya jadinya L rho G per Gc. Atau bisa juga di sini dP per dL sama dengan rho G per Gc. Ini harus konstan. Oke, untuk pertemuan sekarang sudah cukup dulu. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya tentang